hari ini tanggal 15 kita mulai proses di komunitas teman-teman, di gudang processing PPPSB. Di belakang. Ini teman-teman, ini yang lagi di keram teman-teman. Nah ini teman-teman, masih di keram teman-teman. Oh ini. Nah. Nggak ada kuda lah. Oke para sahabat, hari ini tanggal 15 tentu saya melakukan kegiatan belajar berkolaborasi bekerja sama, di mana tempat ini adalah sebenarnya tempat berkumpulnya komunitas petani paneli yang ada di Bali pada khususnya. Kita mulai kerjasama, ada hali processingnya, ada teman-teman yang punya uang, ada petani yang menanam paneli. Ketika ini dibangun maka tidak butuh kemungkinan kita akan bisa membangun perpanelian dari hulu sampai hilir para sahabat. Maka terus kita proses belajar. Memang kendala kami adalah bagaimana kita belum memiliki jumlah materi yang banyak untuk bisa menampung beberapa petani baik di luar komunitas, karena masih keterbatasan. Kami baru memulai. Nah tentu dari hal-hal tersebut banyak kelemahan yang kami miliki. Kadang kita sebagai petani cenderung agak ambisi dan juga emosional. Nah pada saat ini juga kami di komunitas masih mampu menampung beberapa produksi dari anggota kami perkumpulan petani paneli seluruh Bali ini, yaitu beli buah paneli basah teman-teman bisa lihat. Nah memang kita tahu kalau di bulan sekarang rata-rata paneli di Bali itu sudah memasuki usia panen teman-teman. Nah teman-teman dimanapun Anda berada, banyak juga keterbatasan yang kami miliki di perkumpulan dan lain sebagainya. Tentu adalah merupakan pembelajaran kami untuk bagaimana meningkatkan daripada segi kuantitas dan kualitas kami untuk membangun sebuah perkumpulan. Kami di Bali tentu didampingi oleh para ahli dan juga pekerja untuk membangun sebuah kolaborasi dan kerjasama. Karena sehebat apapun kita, kalau kita punya sifat yang egois, yang mau untung sendiri, tentu tidak akan berjalan sebuah kerjasama. Nah kerjasama itu dan mendapatkan hasil yang baik tentu dengan keterbukaan, ketransparanan, sehingga kita mampu melaksanakan apa yang menjadi visi misi. Nah kita tahu paneli harganya juga di tahun kemarin agak anjlok, sekarang sudah mulai meningkat. Ini adalah merupakan angin segar bagi kita petani paneli dimanapun Anda berada. Dan saya juga buka kepada teman-teman yang memiliki dana lebih, bisa berinvestasi untuk menyetok buah paneli baik yang basah kita beli bersama. Kami siap mencarikan beberapa teman-teman yang memiliki buah paneli basah untuk kita processing di tempat ini. Dan teman-teman yang punya uang dan mencari rezeki lebih bisa membeli buah paneli kering yang sudah siap kita ekspor. Tentunya kualitas harus pelajari dalam hidup ini sebagai petani agar kita bisa sukses dan konsisten menjadi petani. Yang pertama jangan ragu-ragu, yang kedua jangan menanamkan mindset ketakutan pada diri kita, takut harga murah, takut tidak ada yang beli, takut pencurian. Nah keraguan-raguan dalam kita berbudidaya tentu adalah hal yang wajar dan setiap petani memiliki hal itu. Nah maka daripada itu, untuk menghilangkan sebuah keraguan-raguan, marilah kita tanamkan mindset kita bahwa jadi petani yang tekun dan konsisten itu adalah akan memberikan cerminan di masa depan kita akan menjadi petani sukses. Karena salah satu perbuatan yang bisa kita lakukan untuk mencapai apa yang menjadi keinginan kita sebagai manusia adalah bagaimana kita melakukan sebab-sebab yang akan menghasilkan nanti di kemudian hari. Kalau kita mau menjual kolong paneli mahal misalnya 500, maka kita harus belajar menanam. Nah dari berbagai pengalaman saya, tanamlah paneli di saat-saat harga seperti sekarang teman-teman, ketika harga murah. Karena cenderung pengalaman mengatakan ketika kita menanam di harga murah, kemungkinan banyak kita akan mendapatkan harga mahal. Kenapa demikian? Karena
kebanyakan orang sudah mengabaikan tanamannya karena mindset tadi yang saya sampaikan bahwa petani Indonesia itu adalah latah. Mereka kalau rame-rame mahal rame menanam, nah di saat inilah ketika banyak orang sudah mulai bosan, marilah kita tekun, maka kita yang akan mendapatkan sebuah hasil rezeki. Karena dimanapun referensi yang saya dapatkan bahwa orang tekun itu akan sukses. Terkadang memang tantangan hidup ini sangat luar biasa teman-teman. Kenapa saya katakan demikian? Semua hidup ini butuh cobaan, kita berteman ada cobaannya, kita bertani ada cobaannya. Karena hidup ini adalah sebuah perjuangan. Janganlah menyerah, karena kalau menyerah kita pasti kalah teman-teman. Apapun itu kehidupan kita, syukuri apa yang ada, terus belajar, bangun sebuah relasi dan regulasi terus. Kita jangan pandang si A, si B, karena di setiap orang ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Nah, yang mana yang mau kita akan ambil? Apakah posisi positif dan lain sebagainya? Tentu adalah kita sebagai umat manusia, apalagi saya adalah umat Hindu di Bali, percaya yang namanya karma pala. Maka tetaplah berbuat baik walaupun tidak bisa semuanya kita berbuat baik. Tentu kalau kita ada salah, marilah kita belajar untuk menyadari diri ini. Di mana kelemahan kita, di mana kita sebagai petani juga lemah, di mana kita juga sebagai processing lemah dan juga sebagai marketing yang lemah, sehingga ke depan pekerja juga bisa tetap bekerja, petani tetap melakukan aktivitasnya, marketing juga berjalan, sehingga ini akan menjadi sebuah ekosistem yang sangat baik. Karena petani kepanjangan adalah pengelola ekosistem tanah air negara Indonesia. Itu sebenarnya negara kita sangat luar biasa, kaya yang sangat luar biasa. Dari segi namanya saja petani adalah pekerjaan yang menghidupkan ekosistem. Nah, ketika tidak ada petani, saya yakin beberapa kebutuhan manusia seperti beras dan ketahanan pangan tidak akan tercukupi. Maka syukurlah dan kita patut bangga lahir di negara yang sangat melimpah dengan sumber daya alam. Kita bisa tanam padi, kita bisa tanam paneli, kita bisa tanam jagung dan lain sebagainya sebagai sumber kehidupan manusia. Para sahabat dimanapun Anda berada, saya Wayan BSD membuka peluang kerjasama dengan siapa saja. Yang punya uang silakan hadir dengan saya, yang punya paneli silakan hadir, yang ahli processing silakan hadir. Mari duduk bersama, mari kita manfaatkan kelebihan dan kita kolaborasikan. Ibarat kalau di Bali namanya gong kebiar. Nah, gong kebiar itu terdiri dari ada ceng-ceng, ada gangse, ada tahu-tahu dan lain sebagainya. Itu mereka mengeluarkan suara yang bunyinya masing-masing, artinya fokus pada bidangnya, tapi ketika itu dipadukan menjadilah sebuah seni sehingga menjadi sebuah nilai. Karena orang-orang yang bernilai akan dicari oleh banyak orang, sedangkan orang-orang yang hanya melihat kesuksesan orang lain, menilai orang lain, tentu mereka waktunya habis untuk menilai orang lain, tapi mereka lupa untuk bekerja sehingga mereka tidak pernah mendatangkan materi. Justru mereka yang mengejar materi dan uang kemana-mana. Oke, cukup begitu dulu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi inspirasi setiap aktivitas manusia yang ada di muka bumi ini. Marilah kita syukuri ketika kita sehat dan lain sebagainya. Jangan kita melihat orang lain, tapi lihatlah kelebihan yang ada pada diri kita sendiri. Karena orang yang mampu melihat kelebihan pada dirinya sendiri, mereka akan menjadi orang bernilai dan mereka juga akan dilimpahi rezeki dan lain sebagainya. Dan mari kita belajar dari banyak kesalahan karena tidak ada orang yang sempurna. Rahayu, tonton terus video saya, semoga bisa memberi inspirasi, bermanfaat bagi semua masyarakat, khususnya petani dan seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Rahayu, sukses. 13 kita pantau dan panen paneli di komunitas perkumpulan petani paneli yang kita rintis di Bali teman-teman. Hari ini tanggal 13 bulan 5 2025. Nah, ini beberapa teman-teman petani yang masih kita ajak semangat dan konsisten untuk terus mengembangkan tanaman paneli. Syukurnya di saat kemarin harga murah masih bertahan dan dikawinkan. Hari ini kita juga panen teman-teman. Kita pemantauan buah paneli tanggal 13 bulan 5 teman-teman. Ini paneli buah pertama, panjang-panjang teman-teman. Luar biasa ya teman-teman. Tanggal 13 hari ini kurang lebih jam 10 di Bali. Oke, next.